Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi hari ini tanggal 23 ya, 23 Januari 2025, teman-teman. Biasa pagi hari, ya tipis-tipis kita akan coba bahas yang kemarin sempat kita bahas, yaitu Astra Internasional. IHSG kemarin naik lumayan ya, 1%. Kalau melihat transaksinya cukup lumayan ya, 1%. Ya, jadi kemarin sempat kita coba bahas terkait Astra Internasional. Kenapa? Karena ini adalah salah satu perusahaan yang menurut saya cukup solid. Kemudian harga sekarang itu juga lagi lumayan diskon, lumayan diskon. Dividen kalau ngelihat hari ini itu harga hari ini dibandingkan dividen, kita lihat dividen tahun lalu itu 500 ya, 519, 519. Nah, kemudian harga hari ini 4.960. Ya, sebenarnya di harga wajarnya kalau kita ngitung harga wajar dari dividen investing. 519 kali 10, 519 kali 20. Ya, 5.000 sampai 10.000. Harga wajarnya menurut saya sih di kisaran 5.000 sampai 10.000. 5.000 itu seolah-olah kita dapat 10%, kalau 10.000 seolah-olah kita dapat 5% ya, 5% dividen. Nah, kalau ngelihat laporan keuangan juga cukup solid, salesnya naik, walaupun market Indonesia turun ya. Kalau dibilang otomotif ya, penjualan mobil 2024 mengalami penurunan ya, dibandingkan 2023. Jadi rata-rata turun. Jadi 860 turun 14%. Turun 14%. Namun kalau kita lihat laporan keuangan Astra Internasional, EPS-nya dia masih bisa mempertahankan nih. Trailing 12 month-nya juga masih sama nih. 835 tahun lalu, kemudian 839 kira-kira proyeksi tahun ini. Saya yakin sih masih on track. Kalau lihat harga sahamnya pada waktu bulan Juli ya, bulan Juni ya. Bulan Juni Astra Internasional kasih public expose. Ini kalau ngelihat public expose-nya di bulan Agustus ini kalau nggak salah. First half ya, first half 2024 rata-rata turun ini portofolionya. Kemudian ini rata-rata turun ya. Net revenue-nya turun 1%, kemudian net income-nya turun 9%. Net income-nya turun 9%. 17T jadi 15T. Ya, ini banyak yang turun, terus HMC ya, di mining energi turun nih 15% turunnya, otomotif turunnya 3%. Nah, tadi market turunnya sekitar 14% kan. Artinya secara performance juga masih oke. Masih oke. Kita ngelihat perusahaan itu oke atau tidak, kalau saya simpel sebenarnya. Market kondisinya bagaimana, kemudian dia sendiri kondisinya bagaimana. Market itu turun ya karena memang isunya di tahun lalu daya belinya turun. Bahkan inflasi sempat
eh, 6 bulan ya, deflasi berturut-turut itu sempat 6 bulan. Ya, deflasi nih, deflasi berturut-turut sempat 6 bulan ini. Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Tren deflasi. Kenapa deflasi? Ya kalau ngelihat secara awam, kalau menurut saya itu ya karena daya beli turun. Daya beli turun. Jadi berat kata kalau kita biasanya makan di restoran atau kita makan biasanya misalnya belinya adalah daging sapi. Nah, dari daging sapi itu harganya 1 kilo 140.000. Orang ketika daya belinya turun, wah daging sapi mahal nih, saya akan pindah ke ayam. Dari yang biasa makan ayam 30.000 atau 35.000 sekilo, mahal. Akhirnya pindah ke yang lain, misalnya tahu, misalnya tempe, yang lebih murah. Sehingga perusahaan daging sapi, ya, perusahaan karena berkurangnya permintaan, akhirnya, waduh, stok saya masih banyak, saya harus kasih diskon sehingga turun. Ayam juga begitu, ketika berpindah ke yang lain adalah berpindah ke tempe, yang perusahaan ayam juga ngasih diskon sehingga diturunkan harganya. Setelah itu diturunkan, perusahaan pensuplai makanan ayamnya juga sama. Nah, biasanya sekian ton 1 bulan, kok ini cuma sekian ton, produksinya kan dikurangi oleh si peternak ayam, produksi ayam karena harganya turun. Setelah dikurangi, si perusahaan yang memproduksi makanan ayam juga sama menurunkan harga. Terus sampai ke ujung, karyawannya juga sama. Karyawannya juga sama. Biasanya ada lemburan, sekarang udah nggak ada lemburan. Biasanya ada tambahan ini itu, sekarang udah. Artinya pendapatannya juga turun. Terus yang gulung sehingga ketemulah data deflasi. Walaupun katanya inflasi ini atau deflasi ini posisi datanya itu banyak ada yang memanipulasi katanya, karena dulu eh, pemerintah itu ngasih target ke provinsi, ya, ngasih target ke daerah-daerah, kalau bisa menjaga inflasi di angka 3% maksimal, maka daerah itu akan dikasih istilahnya bonus, akan dikasih bonus, ya, sehingga kepala-kepala daerah itu bekerja sama dengan BPS yang ada di daerah supaya angka-angka inflasi itu dijaga, kan angka-angka inflasi itu dijaga. Cuma kebablasan gitu, kebablasan. Kebablasan kalau misalnya jadi deflasi ya kebablasan. Oke, kita balik ke Astra Internasional. Ya, kalau melihat konsolidasinya ini masih lama ya, ini yang lama. Ya, di Q3 total pendapatan juga naik, ya naik. Kemudian laba juga naik kalau dibandingkan dengan Q3 2023 sebenarnya naik, teman-teman. Sebenarnya naik nih, 19, di sini adalah 16. Kemudian net income-nya mana? Nah, ini laba berjalan ya. Laba berjalan ini 12, ini 10. 10 miliar. Kalau ngelihat net income-nya. Walaupun waktu kemarin public expose di Q2 itu turun. Jadi ini rebound nih seolah-olah.
Tapi kalau ngelihat harganya belum kemana-mana. Harganya belum kemana-mana. Ini kalau ngelihat dari awal tahun, harga SI itu awal tahun kan mungkin di sini ya. Desember, Januari ya. Januari di sini. Ini sampai pertengahan tahun nih pas waktu public expose kemarin di bulan Agustus. Itu sudah diskon. Sudah terdiskon 23% minusnya. Nah, kalau ngelihat posisi per sekarang 4.900 itu masih 14%. 14% diskon. Katanya isu-isunya kan karena BYD, karena apa namanya? Karena mobil listrik gitu ya. Lah ASI sendiri kan nggak hanya otomotif sebenarnya. Iya, memang ada mobil listrik. Tapi berapa? Ini kan ya menurut saya sih besar ya. Perusahaan yang sangat besar karena cashnya aja, cashnya, cashnya aja sampai 30 triliun. Mana? Nih, net cash flow 30 triliun. Itu 6 bulan. Net in cash-nya, oh sorry, 11 ya. 11 triliun. 6 bulan. Dan kalau ngelihat secara bisnis total masih aman-aman aja. Masih aman-aman aja. Terus terang ya, ini bukan rekomendasi, tapi apa namanya? Sebagai catatan pribadi saya, dividen juga rajin bagi dividen dari tahun 2000 ya hanya 98 saja ya, 98 sampai 2001, tapi dari tahun 2003 sampai 2024 atau 21 tahun ini bagi dividennya rutin ya. Rutin bagi dividen dan ini juga perusahaan yang masuk di list saya. Jadi investasi itu menurut saya sih santai saja. Nyicil-nyicil ya, nyicil-nyicil kalau harganya sedang murah begini, ini potensial kita cicil. Dan bentar lagi dia bagi dividen. Bentar lagi kalau ngelihat jadwalnya dia bagi dividen. Harusnya di bulan Mei 2025 dia akan bagi dividen final ya. Nanti kan ini kan kemarin Oktober mereka bagi interim. Interim itu udah sama nih, sama dengan interimnya 2023. Kalau ngelihat laporan keuangan yang ada, mestinya dengan payment rasio yang sama, apa namanya, dia akan bagi di angka yang sama. Tapi kalaupun dia tidak bagi di angka yang sama, kita taruh misalnya baginya hanya 45% misalnya ya. Kemudian annualize-nya 851 kali 0,45. 851 kali 0,5. 382 dikurangi 80 dikurangi 98. Kurangi 98. 284 dibagi harga sekarang di 4960. 4960. 5,7%. Ya, gede. Menurut saya gede. Lumayan. Ya, lumayan. Target kita kan 8%. Jadi 284 tadi berapa tadi? 851 kali 0,45 382 dibagi 4960 ya. 4960. 4960. 7,7%. Ini 7, hanya selisih 0,03.
Dan apa yang kita beli ini menurut saya ya, apa yang kita beli ini perusahaan yang sudah terbukti sangat lama, profesional. Kalau ngelihat apa namanya direksi-direksinya juga track recordnya tidak macam-macam, ya udah yang paling gampang aja. Kemudian transaksi hariannya juga besar, ya, transaksi hariannya besar. Average volumenya 32 nih. Average volume ya, 32 miliar. Ya. Market cap-nya juga 200 T. Market cap 200 T, dividend yield nih kalau ngomong dari Google. Terus banyak nih, ada saham big cap murah dengan fundamental mewah. Kinerja, diversifikasi kendaraan hybrid, dan seterusnya ya. Menurut saya sih masih menarik ya. Revenue September ini juga year on year-nya juga masih oke. Jadi dibandingkan tahun 2023, net income juga masih oke untuk kuartal ya. Ini kuartal. Jadi gitu, teman-teman, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.